pas gue motret panggung pertama kali itu juga pada awalnya gue juga kayak nggak berani untuk motret. Renda, kamu jangan kecentilan ya. Jujur gue nggak ngapa-ngapain gitu. Itu ceritain dong, gimana proyek itu bisa terjadi? Sebenarnya proyek ini tuh kayak mimpi kali ya gitu. Selamat pagi Renda Rais. Pagi, Bung Riko. Teman alma materku dari SMA. Kakak kelasku. Jadi kita sekarang berada di konten platform namanya Connex. Oke. Nah, Connex itu memang merupakan konten platform yang isinya itu nggak ada infotainment, isinya nggak ada gosip-gosip hoax, berita kriminal, jadi memang positif lah. Gitu. Julitan nggak julitan? Nggak boleh. Oh nggak boleh juga. Oke. Dan yang ngebedain juga di Connex ini itu kalau lo baca artikelnya atau nonton video dengan baik, itu lo dapet reward berupa koin digital ya. Jadi koinnya buat apa tuh? Kalau dikumpulin lo dapet reward. Oke. Ada handphone, ada motor, serius. Wah menarik banget. Itu yang ngebedain. Jadi kalau misalnya semakin banyak nonton, lo semakin dapat koin. Serius, benar. Wah pas banget nih buat THR hari raya. Benar. Yoi. Nah, konten kita ini Ramadan Journey itu bercerita tentang perjalanan hidup. Memang narasumber yang kita pilih nih, yang membentuk lo jadi sekarang, itu ada nggak sih kisah-kisah dalam hidup lo tuh yang membuat lo mungkin sentimental atau memotivasi lo menjadi lo bisa seperti Renda Rais seperti ya banyak sekarang. Dong. Kalau misalnya nggak ada perjalanan hidup, gue nggak bisa kayak sekarang ini. Bener. Ya kan? Itu dia. Lo juga nggak bakal bisa di sini kalau nggak ada perjalanan. Itu dia. Kalau lo diem di tempat, jadi patung. Bener. terutama kita cocokin dengan tema Ramadan sih, Nda. Oke. Karena di bulan Ramadan betul. ini. Jadi nggak boleh ada buka-bukaan dong. Nggak boleh. Kita harus tertutup semua. Betul. Kecuali info-info tentang kita boleh kita buka. Gitu. Renda Rais, apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah ya? Sehat, baik. Sehat, baik. Anda saya lihat di sosial media pergaulan kemana-mana. Pergaulan karena juga ada kerjaan juga, Pak. Ada kerjaan. Pagi sepeda. Masih? Udah lumayan berkurang banget sih. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat jalanan Jakarta ya, sangat tidak kondusif untuk sepedaan. Kalau misalnya lagi macet. Oh betul sih, kalau itu betul. Kalau itu dari dulu enggak, bukan hanya. Enggak, tapi kan kemarin tuh sempat jalanan tuh lebih kondusif ya untuk lo naik sepeda. Apalagi polusi dan apalagi sekarang cuacanya lagi ekstrim banget. Ya, betul, jadi mengurangi aktivitas dengan sepeda gitu. Jadi gue ganti dengan aktivitas olahraga lainnya. Yaitu? Ada tenis. Oh bener. Ada bulu tangkis. Bener. Ada renang. Nah. Bener. Renang saya nggak pernah ngeliat. Oh sama Yori. Iya, renang itu pelatih gue temen lo juga. Koi, iya. Yang kita kasih nickname Koi, ikan koi. Ya, karena dia emang suka berenang, jadinya kita namain ikan koi. Bener, atlet nasional juga di zamannya. Betul. Nah jadi balik lagi sebelum gue membreakdown passionnya Renda yang cukup banyak, hobinya dia yang cukup banyak, tapi memang orang biasa mengenal lo itu sebagai fotografer. Tuh. Coba diceritain enggak, gimana awal karir lo tuh? Awal karir gue sih, ya seperti lo nggak tahu dari zaman kita SMA kan gue udah ikut join fotografi club di SMA 3, Stivok. Nah mungkin itu salah satu jalan pembuka. Cuman pada saat kuliah gue tuh udah lumayan terdistraksi lah. Kan kuliah gue tuh desain produk. Trisakti. Di Trisakti. Nah tapi pada saat zaman kuliah teman-teman gue suka ngajakin gue hunting. Kalau zaman dulu kerjaan kita kan kalau nggak hunting nongkrong kan. Bener. Nah, dan kita isi dengan kegiatan positif kok. Salah satu dengan hunting foto, ya kan. Nah karena itu mungkin gue jadi kayak merasa, kok gue suka nih kerjaan ini. Maksudnya bukan kerjaan ya, gue suka dengan kegiatan ini. Emang dari kecil emang gue udah suka motret dari gue SD. Nah akhirnya setelah lulus kuliah, ternyata gue menemukan emang passion gue adalah sebagai fotografer. Apa titiknya lo bisa yakin bahwa ini profesi gue nih? Mungkin pada awalnya emang gue kerja awal-awal masuk ke industri ya, maksudnya gue kerja sebagai asisten fotografer. Pada saat itu mungkin orang-orang lebih kayak ngeliat fotografer, oh fashion fotografi. Maksudnya kan sebenarnya dari fotografi itu banyak sub-subnya kan, ada fashion, ada jurnalistik, ada panggung, ada portrait, macem-macem lah gitu kan, dokumentasi juga ada. Nah pada saat itu
gue tertarik di dunia fashion. Mungkin karena dari kecil gue emang udah maksudnya bukan ada di dunia fashion ya, maksudnya keluarga gue berkecimpung di dunia fashion. Jadi kayak udah biasa ngelihat hal semua dan gue emang rajin baca majalah, buku dan emang di rumah gue tuh ada semua kayak gitu fasilitasnya untuk membaca buku, majalah, fashion segala macem. Nah pada akhirnya pada saat gue kerja sebagai asisten itu karena gue suka nongkrong banget. Terus beberapa tawaran dari teman-teman banyak karena mereka lihat hasil foto gue. Zaman dulu belum ada Instagram ya. Betul. Jadi ngeliat mungkin di platform kayak Facebook, Friendster atau MySpace gitu. Dan mereka ngeliat hasil foto gue. Dan ada beberapa teman yang ngajakin akhirnya kayak mau nggak fotoin band gue. Gitu. Pada awalnya gue masih kayak takut gitu. Bisa nggak ya gue motret? Sedangkan terakhir gue moto band tuh zaman gue kuliah motoin teman-teman kampus yang pada main band. Karena kan kampus gue desain jadi suka ada acara-acara band-bandan lah ya. Nah terus pas gue motret panggung pertama kali itu juga pada awalnya gue juga kayak nggak berani untuk motret sampai akhirnya teman gue meyakinkan gue untuk oke, sampai gue dianterin. Namanya acara Urban Fest, inget gue. Itu udah lama banget. Ancol. Prambors yang bikin? Gue gak tahu siapa yang bikin, cuma Junas. Iya, itu Urban Fest dan pertama kali gue motret di sana. Setelah foto tuh gue merasa kayaknya gue dapet nih jiwa gue di situ. Foto panggung. Iya. Gue berpartisipasi soalnya di event itu karena ada skateboard, ada basket, gue inget di banyak pasar sih, seni. banyak, iya, di pasar seni. Iya. Ya itu udah kayak berapa belas tahun lalu dan ya tapi ingatan gue cuman sebatas kayak gue pertama kali motret di sana, gue merasa dapat panggung gede yang gue nggak tahu gue harus gimana. Gitu. Dan tapi gue pas selesai foto gue merasa kayak ini loh. Gitu. Itu kan masih skupnya pertemanan nih, Nda? Ya. Di tahap manakah sampai ada band lain atau musisi lain yang memang hubungi lo nggak kenal? Lo Renda, kita dari A, gue mau hire lo deh. Karena setelah gue ikut band ini, dengan gue mengikuti journey-nya mereka, turnya mereka, jadi orang-orang udah mulai mengenal gitu kayak, oh ada fotografer band yang bernama Renda gitu. Dan pada saat itu mungkin nggak banyak fotografer band ya, maksudnya karena band-band itu masih belum memikirkan kali kalau dokumentasi itu perlu, karena itu kan sebenarnya arsip buat mereka untuk ke masa mendatang. Banget. Nah, jadi sebenarnya dari mulut ke mulut, ya kan seperti gue bilang platform foto zaman dulu mungkin sebatas DeviantArt atau Facebook atau apa, sedangkan Instagram belum ada kayak sekarang ini. Betul. Ya, jadi mereka benar-benar kayak mouth to mouth sih sebenarnya. Tapi gue baru ngeh tadi yang lu bilang barusan. Berarti memang di era itu spesifikasi fotografer band belum ada tuh Nda ya? Sebenarnya udah ada, cuman nggak banyak orangnya. Kalau sekarang kan udah banyak banget dan banyak terus abis itu kayak gimana ya? Kalau dulu tuh banyak kan cowok mayoritas. Iya. Contoh yang gue tau lah mungkin Aren. Iya. Bisa masuk kategori itu gak? Aren fotografer panggung. Iya kan? Ya. Tapi dulu ada Fanny, ada foto konser, Arditop. Iya. Yang paling gue sering gue temuin tuh mereka, ada Warprock. Iya. Nah akhirnya setelah lo menyelami dunia musik lebih dalam lagi, lo makin yakin ya emang di stage fotografer nih kayaknya emang gue nih di sini nih. Makanya sampai sekarang kan? Sampai hari ini. Bisa disebutkan ada buat teman-teman Konex nih mungkin nih. Musisi-musisi besar yang udah lo pernah fotoin siapa aja? Ini yang gue tahu nih ya. Iya. Tulus. Ya. Seringai. Betul. Cowboy Junior. Betul. Aduh lupa gue. Siapa lagi? Ada Senloko. Senloko itu salah satu pembuka gue. Oh justru. Untuk di stage fotografer ini. Yang sekarang masih ini Tulus berarti? Sekarang gue lagi sama Afgan. Sal Priadi, Dere. Ada Fis juga kadang-kadang. Sama beberapa ya teman-teman lainnya juga ada. Pasti rate-nya mahal ya? Enggak lah. Itu bisa diomongin. Itu bisa dibicarakan ya? Sekarang kalau kita ngomongin rate mahal, ya lo bilang rate mahal. Apa yang gue kerjain semuanya itu berdasarkan pengalaman gue. Betul. Jadi apa yang lo bayarkan itu adalah pengalaman gue sebenarnya. Itu juga industri apapun kayak gitu sih. Iya.
value itu bisa ditentukan dari portfolio lo, journey lo, setuju. Tapi kalau masalah harga, gue tergantung bandnya juga kok. Oke. Nggak semua band harganya sama kalau buat gue. Walaupun load-nya sama? Apa, orangnya? Ya, misalnya gini, load-nya sama, tapi band ini baru muncul. Ya itu akan gue bedain. Karena gue tahu band awal-awal mulai sama yang udah gede dari harga rate-nya juga udah beda. Ya, siapa tahu lu pukul rata kan nggak ada yang tahu nggak juga. Nggak, karena gue orangnya masih fleksibel untuk masalah itu. Oke. Karena gue suka. Oke. Balik ke tema kita Ramadan nih, Ndak. Tadi sempat sebelum kita on cam lu sempat bilang, iya tuh gue dulu sempat pesantren tahu di SMA 3. Coba ceritain dong ke teman-teman di sini lo emang punya pengalaman unik apa sih di masa Ramadan nih? Kalau dibilang pesantren kan dulu gue sekolah dari TK sampai SMP di Al-Azhar Kemang. Oh iya. Itu udah pasti ada pesantren tiap Betul. tahun. Dan kalau sebelum Ramadan itu biasanya kita ada namanya SKU. Itu SKU itu syarat kecakapan umum. Jadi kita harus hafal doa-doa pendek yang ada. Jadi kita bikin list kok. Oke. Kita harus hafal. Jadi tiap hari kita harus ngehafalin surat-surat ayat-ayat. Tapi buat gue itu sampai hari ini kepake banget. Gue jujur sih, gue kayak surat gue Mungkin sebatas surat Anas sama Ali kelas kali lo bisanya ya. Nggak 10 ada sih 10. Tapi itu iya. Tapi dengan edukasi di Al Azhar lo diwajibkan itu ya. Iya betul. Ngaji bisa dong pasti. Bisa insya Allah. Sudah hatam? Udah. Mantap sekali. Iqra bacalah. Yeah. Iqra bacalah, benar. Nah balik lagi pesantren kilat berarti Kilat, namanya. benar. Oke. Ada experience lucu nggak dulu? Experience lucu ada sih. Cabut Cuma, kan? jadi waktu di SMA 3. Oke. Sebut sekolah nih. Iya dong. Udah tahu juga sekolah kita di mana. Yoi. Waktu itu mungkin karena perbedaan dari sekolah swasta ke negeri ya. Dulu gue merasakan di swasta pesantrennya kilatnya seperti apa dibanding dengan SMA negeri gitu. Mungkin ada culture yang berbeda. Gitu kan. Kayak waktu itu SMA 3 itu pesantren kilatnya kita di Ciloto selama 5 hari. Iya. Mungkin karena kita masih anak bocah ya, SMA gitu. Manjanya juga masih ada. Terus giliran pas buka puasa makannya di nampan rame-rame. Oke. Dan gue baru nemuin pada saat itu doang gitu. Maksudnya kayak seumur hidup gue waktu itu gue baru nemuin makan di nampan rame-rame. Ini bukan yang kayak makan bajamba gitu ya, maksudnya bukan makan yang pakai nasi ngeliwet gitu. Cuman ini lo satu nampan tapi lo bisa berlima dengan teman segrup. Jadi dia dibagi per grup gitu. Nah sedangkan dari 5 orang itu gue nggak kenal orangnya. Oh lu merasa gak nyaman? Merasa gak nyaman. Ini gimana nih gitu? Iya maksudnya kayak gue gak kenal lagi. Bener. Ya tapi Iya gue kebayang. Namanya gue ya. Terus gitu akhirnya dari nampan itu gue garisin makanan gue. Ini punya gue jangan disentuh. Ya ampun. Gak ada yang berani itu gue yakin tuh. Apalagi buka puasa kita lapar ya. Iya, terus gitu yang lucunya karena perempuan sama laki-laki dipisah, gitu kan. Ya kita juga setiap hari ini ketemu di sekolah juga sebelah-sebelahan ya cuek gitu ya. Betul. Mungkin ini konteksnya lagi bulan Ramadan ya. Yeah. Terus teman-teman gue banyak cowok kan. Banget. Terus dari jauh mereka terakin gue, kita lagi olahraga di alam terbuka lah ya misalnya. Teman-teman gue terakin gue. Renda, ya biasalah gitu kan, anak-anak SMA gitu. Terus ada salah satu mentor gue ngomong ini, Renda kamu jangan kecentilan ya. Jujur gue nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi emang iya si Renda ini waktu dia kelas 1 gue kelas 3 memang apa ya, dia friendly banget, kayak jujur gemes juga. Jadi dia anak basket, malam mingguan bareng jadi emang Renda kalau punya teman banyak cowok sampai sekarang ya gue nggak kaget karena gue kenal dia dari SMA emang karakternya seru banget sih. Kalau waktu kelas 1 mereka kelas 3, tujuan yang mereka dekat sama gue sebenarnya ada satu. Coba ceritain. Enggak. Dulu di pesantren itu karena biasa udah. mau ngegait teman-teman cewek gue. Tapi berhasil kan? Berhasil. Ada yang berhasil kan? Terus ceritain siapa dong? Jangan. Jadi apa kabar sekarang? Enggak, gue follow Instagramnya sih. Gamers kan? Jangan. Iya gamers sih bener. Bener. Rumah masih di Kemang kan? Masih. Ya, dia sehat. Di Jember sekarang. Oh di Jember? Jember. Oh.
Tapi suaminya jadi diposting ya? Enggak. Dah, balik lagi ya. Jadi itu tuh guys. Jadi Renda anak basket dulu, jangan salah loh. Masuk tim, mainnya sama kakak kelas, wah pokoknya dia nggak bisa digencet deh. Lebih kayak diculik sih sebenarnya. Lebih kayak diculik ya. Malam mingguan. Pulang basket, basah-basah, ganti baju doang, dibawa, diculik ke Edi nongkrong. Berarti bakar Edi. Kalau nah, ada gue ngumpet di mobil. Karena punya kakak kelas yang cewek. Tapi nggak ada yang, kan kita jagain. Pokoknya nggak ada yang bisa nyentuh Renda selama semua yang kita mau tercapai. Ya? Udah balik lagi ke apa yang lo kerjain sekarang. Ya. 2 tahun lalu lo sempet rilis lagu nih sama Reza Candika nih. Jujur lagunya enak. Gue kalau di radio gue gedein tuh volumenya. Tapi lo nggak pernah nyetel di platform lain dong, di radio doang? YouTube. Spotify. Coba nyanyiin dikit. Nah kan? Enggak. Ada supportnya teman. Lu depannya aja, sisanya belakang gue tahu. Nah. Bagian refnya. Udah nggak apa-apa, it's okay. Gue tahu. Udah nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Lanjut. Anjir gue tahu kok, gue tahu sangat familiar. Gue begitu denger refnya. Oke. Lagu tentang pertemanan. Mungkin jadinya lu nggak punya teman kali, nggak tahu lagu gue. Jujur gue nggak punya teman sih. Temen gue lu doang nih. Makanya narasumber yang datang cuma lu nih. Iya. Gue lupa ingat. Nggak apa-apa. Yang penting gue masuk nominasi AMI. Gue akuin. Lu pakai blazer kan di video klipnya? Bener gak? Itu gue ingat kan kita karaoke di rumah Aca. Iya. Ini lagi blank aja gue puasa. Sebenarnya gue ingat. Itu ceritain dong, gimana proyek itu bisa terjadi? Sebenarnya proyek ini tuh kayak mimpi kali ya gitu. Saya gue sama Reza kan bukan penyanyi ya. Cuman ini tuh sebenarnya proyeknya Lale Ilman Nino. Tiba-tiba Nino ya. Suatu hari Nino nelfon gue. Ya emang sehari-hari gue juga biasa pergi sama mereka kan. Nino nelfon, besok ke studio dong. Oke, gue dalam hati gue ke studio ngajakin nongkrong atau foto-foto, ya kan? Maksudnya mereka lagi kerja, gue motoin behind the scene lah segala macam. Oke, No, besok gini nih. Ya besok kita rekaman. Hah? Gue cuma kaget. Rekaman apa? Gue bilang gitu. Iya, kita udah bikin lagu nih buat lo sama Candika. Lo seneng apa kaget apa nggak siap saat itu? Ya kaget lah, kaget dan gak siap. Apa tiba-tiba nyanyi, gitu kan? Nah, ternyata pada hari itu kita nyobain vokal dulu. Kita belajar dan minggu depan nih udah rekaman beneran kok. Tapi berjalan lancar kan saat itu? Alhamdulillah iya, cuma pas rekaman lumayan deg-degan. Karena apa? Di depan mata gue isinya Nino, Lale, Ilman, ada Gamal, teman-teman yang penyanyi. Lo bayangin nggak? Kita nyanyi di depan musisi. Apa sih gue cuman biasa motretin mereka. Tiba-tiba disuruh nyanyi. Ya suara 11-12 sama Mariah Carey gitu kan. Enggak, lu lebih ke Whitney Houston menurut gue. Gue sih Mariah Carey atau nggak Beyonce. Iya benar. Beyonce. Tahu gue. Udah tahu ya. Lu dari tadi mikir nih pasti nih. Dari tadi mikir nih. Itu gue push up pagi itu lagunya. Tapi video klip rilis nih. Ya. Video klip rilis. Hasilnya sesuai ekspektasi gak? Kalau dibilang sesuai ekspektasi malah melebihi. Melebihi kan, iya. Karena bener lagunya easy listening banget. Kita nggak nyangka sampai se-booming itu sih. Maksudnya sampai banyak yang suka, bahkan sampai hari ini masih banyak yang suka nge-tag-in kita. Lagu itu masih terus diputar gitu. Dan orang-orang ternyata banyak yang relate kehidupannya dengan lagu itu. Anda juga kan? Betul. Nggak kepikiran untuk bikin lagu berikut dengan mereka? Kalau sekarang sih aku sih enggak ya guys. Ya gitu. Aduh. Tapi ada planning buat belum tahu. Oh belum. Jangan bilang. Belum. Never say never kata Justin Bieber. Iya, takutnya salah ya. Kita bilang enggak ternyata jadi 5 album kan nggak tahu. Iya nggak tahu. Wah 5 album karir baru tuh. Karir baru 5 album bentar tuh. Enggak sih, kayak gue di panggung sih kalau ngeliat orang banyak kayak gitu. Lo perform di panggung besar bawain lagu itu di mana dah? With the Fest. Wow. Tahun kemarin. Kemarin? Ya. Grogi gila dong.
Parah. Kok lu nggak posting di IG sih? Ada kok. Di feed? Ada. Oh. Gue foto bareng jaket 48 anggota baru. Enggak, sambil nyanyinya? Ya ada. Oke. Mungkin lo nggak lihat aja. Karena hari itu With The Face bentrok ya sama... Bentrok. Ada Pesta Pora nggak salah. Synchronize. Pesta Pora. Oh, Pesta Pora ya? Pesta Pora. Pesta Pora. Dan Dustin juga. Dustin juga nyanyi. Yang juga nyanyi. Sama jaket 48. Bener. Sekarang giliran dia dibikinin lagu nih. Iya, jadi penyanyi juga dia. Wah, gokil rezekinya bagus tuh dia tuh. Dustin. Dia kalau nyanyi nggak usah buka mulut. Jangan. Gini doang. Jangan. Haming aja haming dia. Haming. Bener. Kalau nggak didabik aja jangan. Ngomong-ngomong, nih lo baru di chat ya? Warnanya bagus nih. Ya iya dong. Menjelang Lebaran, lo tahu hobi gue dong. Ngechat. Warna birunya sih gue suka sih, kayak lagi di awan gitu, solid banget. Solid banget warnanya. Lo tahu nggak gue pakai cat apa? Kayak apaan tuh? Cat Avian brand. Terutama tipe Super Silk anti noda sekali bilas langsung bersih dari Avian brand. Ini warnanya nggak gampang pudar nih? Enggak. Bisa dipakai di mana aja? Bisa dipakai di mana aja, tapi emang ini untuk interior sih. Oke. Terserah. Ini indoor, outdoornya ada juga? Eksterior yang ini. Wah mantep Yaitu juga nih. untuk Sunguard All in One. Wah keren. Bagus nih. Hujan, panas. Gue bawa ya? Bawa. Buat THR. Iya bener. Cat dinding Super Silk Anti Noda dengan Silky Smooth Technology. Bikin noda nggak mudah nempel. Sekali bilas, langsung bersih. Dengan puluhan ribu pilihan warna. Aku cinta cat dinding Super Silk Anti Noda. Percaya Avian Brands. Nih balik lagi nih, si Renda punya rentetan kerjaan nih yang banyak banget. Salah satunya mungkin orang nggak notice atau nggak nge juga kalau Renda Rais pernah bekerja di majalah RVM, Royal Video Magazine, selama 1,5 tahun. Gimana cerita itu, Nda? Jadi kebetulan yang punya Royal Video Magazine teman gue. Dan gue sering bareng dia, dan dia meminta bantuan gue untuk kerja bareng lah, maksudnya kayak menghandle untuk bantuin dia di Royal Video Magazine ini. Jadi Royal Video Magazine ini adalah surf and skate magazine. Lo kebayangkan isinya cowok-cowok semua. Jadi ibaratnya tuh kayak gue sebagai ibu yang mengurusi anak-anak itu gitu. Jadi majalah skate di saat itu alternatif selain Happen ya? Itu lo ya? Karena kita formatnya DVD. Beda sama Happen. Oke, bukan hard copy ya. Kita juga bekerja sama juga sama Happen. Kebetulan headquarter kita bareng. Oh di Cipete dulu. Dulu Cipete ya. Gue tahu Happen itu udah di deretannya Treehouse. Oke, dulu sebelumnya di Cipete sempat. Oh di Cipete. Oke. 1,5 tahun. Kenapa cuma 1,5 tahun, Nda? Karena waktu itu kan emang konteksnya gue ngebantuin temen gue aja. Dan gue akhirnya merasa gue lebih condong ke fotografi kan emang. Dan ternyata gue nggak bisa membagi pikiran gue untuk kedua hal tersebut. Jadi gue mutusin untuk kayak gue cabut tapi gue tetap bantu. Dan karena gue mau konsen di karir fotografi gue. Gila. Jadi nggak ada isu apa-apa ya? Nggak ada. Nggak ada isu apa-apa. Masih jalan nggak mereka, Nda? Kebetulan udah enggak lagi. Oh, udah enggak. Sayang ya? Sayang banget. Padahal itu majalah bagus banget. Isi kontennya. Tahun berapa ya berarti ya? Gue lupa lagi 2000. Karena kalau lu bilang kantor Happen masih di Cipete itu 2000 awal 2010-an apa belasan awal kayaknya. Iya. Ya. 10 tahun lalu ada kali ya, lebih. Lebih. Ada. Nah, terus juga Renda ini udah dibilang di awal dia memang beririsan sama dunia fashion tuh dari kecil, lingkungan keluarga juga. Sampai sekarang kalau dipikir-pikir lu juga beririsan dengan beberapa brand. Betul. Coba diceritain apa aja, termasuk si kaos kaki. Jadi dulu gue juga sempat kerja di Pot Meets Pop. Gue sana jadi marketing promo. Itu kerja beneran ya? Kerja beneran. Bukan bantuin, bukan? Enggak, kerja beneran. Jadi gue kurang lebih tuh 3-4 tahun ada kali ya. Oh, lama juga. Gue lupa berapa lamanya. Cuma di situ gue membantu promotionnya. Terus sekarang gue juga di kaos kaki. Voted namanya. Ini kalau teman-teman lihat yang aku pakai, zat asik. Saya kemarin datang di launching mereka. Ini lagi nggak pakai karena beda style hari ini. Oke. Nanti gue kirimin deh kalau emang style lo beda semua. Oke. Iya. Jadi Voted ini sendiri mungkin orang ngeliat ngapain ya beli kaos kaki. Jadi masa orang lebih kayak beli sepatu bagus tapi belum mikirin untuk memakai kaos kaki yang nyaman. Iya. Jadi kita memberikan kenyamanan di kaos kaki ini sendiri. Dan
kaos kakinya ini insya Allah Iya. tidak basah di kakiku. Itu yang ngebedain. Yang ngebedain, tidak basah, tidak berbau, dan kita antibakterial. Dan kita punya beberapa lini yang kebutuhannya tergantung dari pemakaian. Jadi kita juga udah punya kaos kaki basket. Mana? Nanti gue kirim. Serius udah ada? Udah ada. Tapi belum rilis. Belum. Masih kita kan kemarin masih kayak nyoba-nyoba terus kan, setiap kita keluarin produk baru kita coba sampai itu kaos kaki hancur. Karena sebelum produk ini launching pun ini trial errornya tuh 1 tahun 8 bulan baru kita launching produk ini. 1,5 tahun tuh ya? 1 tahun 8 bulan lebih. Oke. Basket itu baru gue pakai tuh. Yes. Dan gue sih kan udah ngerasain beberapa kali sih pakai kaos kaki lu. Emang kalau menurut gue kaos kaki itu sesimpel gini loh, Nda. Gue makin ketat makin suka. Dia nge-grab banget kan? Nge-grab banget. Ya. Itu tuh. Dan lo bisa nyuci di mesin cuci juga kok. Iya, gue sih kebetulan. Aman. Cila aman. Nah itu harga jual? Oke lah, bisa dilihat di platform-platform ini apa namanya? Online shopping. Online shop. Berarti di website nggak ada? Di website so far masih di Instagram, bisa ke Instagramnya Voted Official. Dan Ibu Renda Rais di situ sebagai marketing promotion lagi-lagi. Kayaknya emang hidup gue cocok jadi PR kayaknya. Iya, tapi gue selalu curiga dengan value lu, dengan portfolio lu itu pasti sih sepadan sih yang lu dapat, makanya lu mau seru-seruan di situ. Tapi fun sih. Kemarin baru collab dengan Busboy. Iya betul. Ya, itu temanya menggarisbawahi hashtagnya dia tuh. Aku malas tapi aku harus. Aku malas tapi aku harus. Oke. Tapi kan di saat lo menyenangi pekerjaan lo, apalagi lingkup pekerjaan lo menyenangkan, pasti lo akan mengerjakannya juga dengan hati yang senang gitu. Iya pasti. Benar. Jadi nggak dibawa stres, nggak dibawa pusing, lo bisa ngerjain dengan sepenuh hati. Ya itu seklise, makanya kita kerja based on passion, dah. Benar. Jadi lagi di tahap terendah pun kita masih bisa enjoy. Benar. Karena ini yang kita suka. Meskipun gitu. kadang-kadang muak gitu, Yeah. cuman ya ini udah jalan yang lo pilih dan lo seneng sama ini sebenarnya. Oke, balik lagi nih. Renda juga dunia F&B juga sering banget tuh berada di sana. Dunia F&B, ada olahraga, ya fotografi sih so far memang menjadi prioritas ya. Tapi kalau dipikir-pikir dalam semua dunia bisnis ini, semua industri ini yang lo geluti, fashion, kalau suruh pilih satu bidang, Renda Rais akan memilih apa? Fotografi. Tetap ke situ ya? Oke. Gue pernah ditawarin kerjaan yang kalau dipikir gajinya juga, ya gue merasa dalam sebulan gue bisa menutupi hidup gue lah. Wow, oke. Maksudnya di luar dari konteks, maksudnya sekarang sebagai pekerja freelance kan lo nggak tahu nih duit lo nggak nentu. Tapi gue pernah ditawarin, gue akan ngasih gaji lo sesuai dengan ekspektasi dan gede banget, maksudnya itu menurut gue gede sih. Cuman gue nggak bisa ninggalin karir gue sebagai fotografer. Berapa gajinya saat itu? Ada deh. Nggak ada deh ya. $. Weh. Di dalam atau di luar negeri? Nggak di Indonesia. Di Indonesia. Sempet tergoda tuh lo? Enggak. Udah enggak. Karena gue yakin dengan kerjaan apa yang sekarang gue lakuin, gue bisa dapatnya lebih dari itu. Oke. Itu perlu digarisbawahi. Jadi lo di saat lo dapet tawaran itu lo udah tahu ke depannya ya enggak sih nih gue itu bisa tergantikan. Iya. Dan gue mau menjalani apa yang gue suka. Ya, kelihatan banget. Ren, bulan puasa nih, godaan terberat lo apa sih? Nahan emosi. Iya sih. Apalagi kalau punya teman-teman kayak lo gini. Aduh, gua lagi emosiku nggak langsung buang gitu kan? Lo emang galak. Betul, tapi ada satu lagi. Kalau makan gue masih fine. Aus yang gue nggak bisa. Kadang-kadang kalau lagi motret outdoor tuh ya, godaan gue cuman minuman yang ada kayak keringetnya tuh, kayak tuh. Wah. Ya kan? Gua akuin teh pucuk nih juaranya. Asli. Boleh nggak tuh nanti kita bungkus buat buka puasa? Oke. Kita buat 6 karton ya. Iya, soalnya udah kayak godain banget tuh keringetnya kan? Bener. Pengen banget langsung kayak ces. Gua aja udah gak kuat nih. Aduh, udah jauh-jauhin deh. Jauh-jauhin dulu ya. Puasa gue batal. Habis buka siap-siap loh. Gue ambil. Oke, gue juga. Ibu, buka puasa di mana aja lebih seru dengan teh pucuk harum jumbo. Teh
Pucuk Harum, teman wajib buka puasa di mana aja. Nggak, dari perjalanan masa kecil lo, industri-industri yang pernah lo lewatin, apa sih nilai-nilai yang lo petik sehingga ngebentuk lo jadi hari ini? Ini di belakang backsound-nya ada perjalanan ini gitu ya? Enggak dong, kan perjalanan lo menyenangkan, kali itu menyedihkan, gue tahu. Tadi apa pertanyaannya? Dasar. Itu lagu Ebit G. Ade kalau bencana alam kan, di infotainment. Nilai-nilai yang lo petik dari masa kecil, dari pergaulan lo, dan semua skena-skena yang pernah lo lewatin lah, sehingga menjadi seperti sekarang. Banyak sih kok. Kayak Asik. buat gue tuh kayak perjalanan hidup itu kan merupakan kayak potongan-potongan gitu ya. Maksudnya kayak gue nggak akan bisa di sini hari ini kalau gue nggak mendapatkan pengalaman-pengalaman itu semua. Dari mulai yang buruk sampai yang bagus. Nggak mungkin dong hidup gue cuma lurus doang, tapi nggak ada undakan-undakan ataupun ada jatuhnya pun juga pasti ada. Tapi buat gue itu semua menjadi kayak satu kesatuan yang membuat Renda seperti saat ini. Undakan bahasa apa tuh? Undakan bahasa Indonesia yang dibenarkan. Oke, baru denger tuh kayak undakan. EYD. Ejaan yang disempurnakan. Gundukan, obstacle lah ya. Iya, Oke. undakan. Karena ada bahasa Indonesia undakan, obstacle. Baru Enggak denger ya? gue, bukan. Ya udahlah pokoknya Gundukan lah. teman-teman juga pada tahu pasti. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini balik lagi buat teman-teman Renda, teman-teman kita SMA 3. Ya. Untuk yang nonton, Buat yang nonton nih bisa nonton di Connect ID. Connect ID. Websitenya. Harus nonton. Apalagi edisi ini seru banget guys. Asik. Bener. Kapan lagi lo dengerin Renda dibilang genit di pesantren? Genit. Itu katanya guru, kan kata guru, genit kamu ya. Padahal tuh cowok-cowok yang mau ngobrol sama lu tuh. Iya, biasa fans. Yoi, nah ini buat teman-teman, lo bisa registrasi di www.connect.id. Serunya lagi di sini juga bisa dapet koin seperti yang gue bilang. Jadi kalau kontennya Renda lu tonton nih, Ini koinnya dapat nih. Digital. Nah, oke, dapat koin Digital. digital. Nah, si koin ini nantinya buat apa? Udah ngumpulin banyak buat apa? nah nanti ada misalnya iPhone, itu misalnya 10.000 koin, nanti kan tinggal di total. Gue sih langsung tonton terus sih kalau kayak gitu. Bener, jangan pakai joki Hadiahnya ya. apa aja? Ada sepeda, ada yang paling mahal kayaknya baru motor ya. Tapi ada Lumayan iPhone juga. Sih, tapi motor lumayan lah. Iya, motor Lagi lumayan. buat lebaran. Bener. Buat? Lebaran kan motor baru. Bisa. Pulang kampung motor baru. Bisa. Nah makanya nih buat teman-teman Renda lu tonton ini. Kumpulin koinnya. Registrasi jangan lupa di Connect ID. Yoi. Oke ndak, gue doain semoga kerjaan lu ke depannya lancar. Alhamdulillah. Gue Sehat doain selalu. juga buat lo supaya sekarang lo makin dar. Amin makin dah. Udah, itu instastory lu dong. Oke guys, gue Riko Lubis. Renda Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.